sangat menarik untuk orang luar negeri gitu, karena kan eh, dengan banyak orang luar negeri datang ke Indonesia itu kan bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Mereka kayak kaget gitu. Jadi flashback lo kan kasih maksudnya udah lama nge-DJ di Indonesia pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba kayak ingat lo pakai bahasa Jepang. Aman. Nah, lagi nih. Lagi nikmati banget kayaknya. Maaf ya. Oke. Oke. Oke, Evelyn gimana nih? Acara ini apa sih tadi agendanya? Hari ini menghibur masyarakat satu, kedua kita ajaknya olahraga ya, lebih ke mempromosikan olahraga. Kita memberi pesan untuk jangan lupa olahraga gitu. Karena saya jarang olahraga, jadi pagi-pagi nge-DJ itu udah kayak olahraga, karena kan kita ikut gerak, ikut loncat-loncat dan melihat orang-orang pada senam juga, kita juga ikutan senam ya kan. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh harus dilanjutkan, dan kita pengen memberi pesan bahwa kita bermusik, berkarya itu bisa dikolaborasikan dengan olahraga. Jadi bukan semuanya musik itu terkesan negatif dan lain-lain, tapi musik itu juga bisa positif juga, tergantung kita memanfaatkannya seperti apa. Kak, tadi kan panas-panasan nih nge-DJ dari pagi sampai siang, itu gimana sih Kak mungkin menghibur masyarakat? Capek banget tapi senang karena orang banyak terhibur gitu. Cuman kayaknya lain kali aku bawa satu lagi DJ biar bisa gantian sih. Tapi ini kalian bertiga siapa sih kalau kolaborasinya kayak apa sih? Iya, untuk sekarang ini kita lagi jalan bertiga terus sih untuk proyek kedepannya juga ya kan ya Bunda ya, Gigi Pro. Ayo sini CEO Gigi Pro. Tolong dari CEO juga kesini juga sebentar. Bunda Sekarang kesini jalan juga. bertiga gimana Bunda? Coba jalan. Waduh. Durasinya panjang lagi nih.
datang banyak banget gitu, sampai 6.000 orangan, 6.000 7.000 lah gitu. Padahal nggak expect, nggak nyangka bakalan datang sebanyak itu, karena seminggu sebelumnya jujur masih datanya di angka 32 orang. Terus tiba-tiba seminggu kemudian yang datang 6.000 7.000 itu benar-benar kayak Luar ekspektasi. ya nggak bisa dilupain sih. Kak ini kan sekarang sibuk kerja terus nih. Iya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya Kak Evelyn udah ini belum sih atau mungkin lagi sibuk project, mungkin udah buka hati lagi nggak sih? Kalau buka hati lagi ya nanti aja lah ya, kalau udah pasti aja. Kalau aku sekarang lagi sibuk kerja sih, ngurus kerjaan, ngurus kegiatan-kegiatan di rumah gitu aja. Tapi nggak ada target Kak, Nggak ada sih, nggak ada. Selagi masih laku ya udah. Ya sih. Hal apa sih yang bikin buat kayak pelarian gitu, maksudnya bukan pelarian sih kayak dari kesendirian gitu biasa apa? Kerja aja, lebih banyakin kerja, lebih banyakin fokus bikin karya ya kita ya gitu, lebih fokus berkarya sih, yang penting ngelakuin hal yang positif gitu, jangan yang negatif. tapi nanti kalau suatu waktu artinya udah mulai membuka hati sendiri, ada klasifikasi pria yang memang cocok buat di hati Kak Siapapun Evelyn, sih terbuka, aku sih terbuka untuk siapapun ya, tapi bukan buat umum ya. Tapi terbuka untuk siapapun ya yang ada kriteria, maksudnya ya oke lah ya gitu. Nah jadi kalau misalnya memang cocok ya kenapa enggak gitu aja sih. kan pernah punya pengalaman yang artinya dengan sebelumnya gitu, dan Iya. ada rasa trauma apa macarin atau Trauma punya- berat sih sebenarnya, trauma berat, tapi ya itu hal yang harus aku hadepin, hal yang aku harus pelan-pelan sembuhin juga lukanya, traumanya gitu. Tapi ya nggak bisa buru-buru karena aku udah kayak terlanjur kayak ngerasa pernikahan tuh seumur hidup sekali kan. Iya. Cuman kayak terjadi kayak gitu tuh kayak agak udah nggak percaya aja gitu loh. Jadi aku harus kaget, jadi aku harus kembaliin kepercayaan dirian aku dulu gitu. cukup lama kan artinya ya Kak Evelyn, cukup lama artinya dari pasca Lama kemarin banget, cerai. karena aku orangnya setia kan sebenarnya kalau udah satu-satu gitu. Cuman kalau misalnya udah ngerasa kayak gitu tiba-tiba ada ini, aku traumanya untuk nyembuhin trauma tuh aku lumayan lama banget gitu. trauma nggak sih artinya nggak mau pacaran atau sama public figure lagi atau gimana? Kalau misalnya kayak hubungan yang deket mas, kayak ya kenapa enggak gitu. Cuman kayak kalau sampai ada status yang lebih jauh lagi kayak masih harus hati-hati, kayak mikir-mikir aja. Tapi kalau lagi kerja kayak gini kan ada yang berusaha buat kenalan deketin gitu nggak sih kalau misalnya banyak biar banget enggak apa ya enggak, lebih tepatnya aku nggak tahu sih dia ngedeketin atau cuman ngebecandain atau cuman ngeledekin, aku nggak tahu, udah gitu aja, emang nggak tahu gitu loh. Kalau nggak bener-bener mungkin kayak diajak ke KUA mungkin aku nggak paham yang kayak gitu kayak biasa aja gitu, karena cowok ke aku juga kayak temen aja gitu. Dan maksudnya kayak walaupun dia baik spesialin aku pun aku nggak sadar lebih tepatnya. Tapi sejauh ini hubungan kakak sama mantan sebelumnya baik ya Kak? Siapa? Hubungan kakak Oh baik banget. masih sering komunikasi atau apa? Komunikasi sih enggak, tapi kayak hubungannya baik aja. Stay gimana rasanya berkolaborasi sama DJ Evelyn, kemudian juga sama dia, gimana nih? Bangga juga sih, terus first time juga ketemu sama DJ Evelyn atau yang biasa gue panggil kakak ini. Pokoknya ini suatu hal yang istimewa banget. Banget ya. Bakal berlanjut ya. Amin. Apa mau ini nyanyi Raja Arab? Mau nyanyi Raja Arab mau nggak? Nyanyi Raja Arab nyanyiin. Apa? Nyanyi Raja Arab nyanyiin. Dari Arab. Oh nyanyi. Ya kayak kalau aku sih nggak mau ngikut-ngikutin. Iya. Buat karya sendiri kayak buat karya sendiri, maksudnya pengen menciptakan hal baru. Oh gaya sendiri gayanya ya Ya, stylenya. Nah dia sendiri gimana kesannya sama Stay, terus juga akhirnya berkolaborasi juga sama Evelyn juga, itu gimana? Kebetulan kalau aku sama Evelyn kan kolaborasi udah 4 tahun, tapi kalau sama Stayer baru banget dan ternyata seru banget ya perform bertiga, terus kayak chemistry-nya bertiga langsung dapet gitu loh. Jadi pasti stage jadi kayak gak kaku gitu aja. hal apa sih kan dari Kak Evelyn yang mungkin kamu dapat masuk pelajari gitu yang orang lain gak tahu gitu selama kolaborasi? Selama aku kolaborasi sama Evelyn banyak banget, Evelyn tuh ngajarin banyak banget yang aku sama sekali gak tahu. Dari di belakang DJ loh. Iya, kayak bener-bener partner yang baik banget, teman kolaborasi yang pinter ngajarin juga gitu loh, gimana kalau perform, gak hanya perform juga ya, dalam bisnis pun juga